Nah, eh aku akhir-akhir ini mulai belajar, eh masih berusaha sih, Ya. masih berusaha Mm-mm. untuk tenang gitu Pak Wayan. Ya. Pengen bicara tentang the power of calm gitu ya. Mm. Aku melihat calm atau tenang, ketenangan. Ya. Ketika kita udah stay di ketenangan, itu kayaknya menjadi sebuah pondasi dasar untuk apapun. Ya. Mau dalam konteks finansial, mau spiritual, Ya. mau manifestasi, kayaknya awalnya dari situ gitu. Gimana Pak Wayan? Dan kalau kita melihat guru-guru kita semua termasuk Pak Wayan Mustika, aku ada beberapa guru juga, itu tuh Ya. nyaman banget ketika kemudian dekat Ya. dengan mereka karena ketenangan mereka gitu. Ya. Gimana caranya, tips dan triks dari Pak Wayan ketika orang kan bagaimanapun juga kan pengen bertumbuh nih, Ya. yang tadinya gejolak emosinya tinggi, ya kan, dikit-dikit marah gitu ya, anak dibentak, Ya. pokoknya kelakuan-kelakuan yang buruk itu suka gerusa-gerusu, kemrungsung, menangan, terus kemudian bisa hijrah Ya. pada kondisi yang kemudian selalu rileks, santai, kalem gitu ya. Jadi orang tuh tenang gitu ya, Ya. menenteramkan. Itu tipsnya apa Pak Wayan? Monggo Pak Wayan, gimana Pak Wayan? Iya. Jadi tapi jangan lupa ketenangan itu bukan flat, Mas Hendra ya. Oke. Seperti laut yang tenang itu bukan tidak beriak. Iya. Kalau dia diam aja itu namanya lautan beku. Iya juga ya. Ya, tenang itu berarti kita ya ada frekuensi juga, tetapi frekuensi kita tidak menyakiti. Lebih mudah bisa menerima keadaan gitu. Dan tentu setiap lautan yang tenang itu pasti melewati lautan yang pernah berbadai, Mas Hendra. Oke. Pasti. Pernah berbadai. Pernah sebelumnya. berbadai. Oke. Kita semua ini kan pernah ada di masa remaja, di mana emosi kita bergolak gitu. Sampai kemudian kita terus belajar untuk mengerti bahwa ini penting nggak sih emosi ini? Bermanfaat nggak sih untuk orang lain dan diri saya gitu. Iya. Nah, jadi ketika itu rasanya nggak penting, nggak bermanfaat, ya udah ngapain juga. Gitu. Nah, setelah dia terlatih seperti itu, jadi si emosi dia nggak bereaksi cepat kalau ada apa-apa, karena pertama akan direspon, ada gunanya nggak sih saya membalas ini gitu. Misalnya ketika ada orang mencaci maki kita, apa pentingnya kita merespon balik gitu. Nah itu yang membuat kita menjadi lebih tenang karena berpikir ini nggak ada gunanya sih gitu, nggak ada gunanya gitu meladeni yang model begini-begini. Karena kita nggak ingin meladeni, maka kita nggak bereaksi apa-apa, Mas Hendra. Tadi ketika kemudian di segmen pertama tadi kan kita sempat ngobrol soal visualisasi gitu ya. Orang bisa melakukan visualisasi bahkan kemudian hasilnya itu bisa optimal. Meskipun sekarang kondisinya masih berada pada titik terendah misalnya. Itu kan untuk benar-benar bisa bangkit, terjadi sebuah perubahan kan juga butuh modal dasar yang namanya tenang dulu ya Pak Wayan ya. Bagaimana bisa penerimaan sebelum tanpa tenang? Betul. Itu seperti turun ayam, Mas Hendra. Ada tenang dulu, baru dia bisa menerima. Ada setelah dia bisa menerima, dia tenang. Iya. Dan ini, karena Mas Hendra mengingatkan itu, saya pun pernah menggunakan ilmu itu, Mas Hendra. Ketika saya sedang terjebak dalam latihan mengatasi kepanikan, kecemasan gitu. Saya tahu kan, saya sadar diri saya cemas. Bahkan saya bertanya, kenapa saya kena kecemasan ini? Saya sadar diri saya, dan saya sadar itu nggak bikin nyaman. Lalu yang saya lakukan adalah afirmasi selama 14 malam. Saya katakan begini, Mas Hendra. Aku adalah pribadi yang tenang dan pemberani. Aku pribadi yang tenang dan pemberani. Nah itu kemudian menciptakan tubuh saya yang tidak segera merespon dengan memproduksi hormon adrenalin ketika saya menghadapi masalah. Dari afirmasi yang sering dilakukan Pak Wayan tuh kenapa sih kok selalu 14 hari gitu? Itu dapatnya dari mana? Reasoningnya apa gitu? Dan bisa nggak itu kemudian digunakan untuk afirmasi dalam segala jenis konteks? Even itu adalah jodoh, lunas hutang, dan lain-lain. Itu 14 hari itu angka rata-rata. Ada yang 21 hari. Nah, kalau Mas Hendra misalnya sudah terbiasa dengan tubuh, bahkan ngomong 1 kali udah jadi kok.
Kalau terbiasa, satu kali udah jadi. Baru ngomong satu, nggak usah satu malam penuh, nggak. Sekali aja terjadi. Seperti orang yang disebut si pahit lidah, si di ngucap. Nah, satu kali ngomong udah jadi. Tapi kayaknya poinnya bukan sekali, 2 kali, atau 14 kali, 21 kali, Pak Wayan. Poinnya adalah... Tercipta keyakinan. Nah, Nah, karena saya kasih tahu dia, aku adalah pribadi yang tenang dan pemberani. Maka dengan kata pemberani itu kecemasannya diam. Dengan kata tenang, kegusaran itu diam, kegelisahan diam. Begitu dia mau keluar, aku pribadi yang tenang dan pemberani. kalau aku dulu tuh gini, Pak Wayan. Kalau kamu pengen apa-apa, puasa aja. Ini Al-Fatihah ini puasain 3 hari gitu ya. Terus kemudian nanti kamu gunakan untuk apa aja gitu. Nggak tahu mungkin karena saking yakinnya gitu mungkin ya, Pak Wayan ya. Intinya begitu. Kita butuh media, butuh orang yang Butuh kita figur sebut otoritas. otoritas supaya kita mudah yakin gitu. Karena kalau orang keyakinan itu kan terjadi ketika batin sadar, pikiran sadar terkonek dengan batin bawah sadar, tidak dihalangi oleh critical factor. Ya, critical factor yang logis yang begini itu kan bisa hilang oleh figur otoritas, oleh media, oleh waktu tertentu. Nah itu Mas Hendra. Sama seperti saya menjadi dokter. Begitu saya ingat, misalnya mau jual obat gitu misalnya, ingat, aku dokter yang bukan itu, aku dokter yang ini. Kan jadi batal. Jadi kita batal melakukan apa saja. Misalnya kita mau berbuat buruk, nggak boleh. Sama dengan sholat, di Islam 5 kali, di Hindu 3 kali, di Islam di Sasak 3 kali ya. Oke. Iya 3 kali. Kan? Nah, kenapa harus 5 kali? Apa hitung-hitungannya? Kenapa harus 3 kali? Apa hitung-hitungannya? Kalau kita melihat itu sebagai siklus sirkadian tubuh manusia, di 5 waktu itu atau di 3 waktu itu terjadi kondisi di mana pikiran sadar kita mengalami kondisi alfa theta dengan alami. Nah pada saat itu kita sholat, memasukkan afirmasi, itu mudah menjadi kenyataan. Jadi ketika critical factor kita lagi si penjaga rumah lagi hilang ingatan gitu misalnya, mudah kita masuk ke bawah sadar untuk memasukkan afirmasi gitu. Aku tertarik ya dengan sembayangnya orang Hindu. Kenapa sih Pak Wayan kok 3 kali gitu? Maknanya secara substansial, secara hakikat apa? Sama. Makanya orang Bali itu sembahyang 3 kali itu disebutnya Tri Sandhya. Tri dan 3, Sandhya itu adalah rahasia. Bisa disebut rahasia, sandi, atau sering juga disebut perubahan waktu. Sehingga matahari terbit, tengah hari, dan matahari mau terbenam. Itu kan kalau matahari terbit itu kan perubahan antara malam dan pagi. Kemudian tengah hari itu juga yang disebut dengan konsep konsep di siklus sirkadian tubuh manusia. Nah, jadi jam biologis kita membuat kita jam-jam gitu ngantuk gitu. Ngantuk itu membuat kita berada di kondisi alfa theta dan lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima kalau kita paham doa kita. Ya, kadang-kadang kan kita berdoa tanpa paham apa isi doa kita. Iya. Jadi ketika aku udah sampai tadi Pak Wayan kayak doa gitu, misalnya kalau dulu kan dijazai ya sama guru gitu. Hendra, kamu harus puasa Al-Fatihah di malam hari kelahiran gitu ya. 3 hari, di hari terakhir kamu harus ngebleng, nggak boleh tidur gitu ya. Nah pas doa, iya kena butuh ya, karena itu kan muncul keyakinan, sekaligus disitulah terjadi sebuah pasrah kepada sang waktu. Itu ya Pak Wayan ya? Betul. Bukan berarti itu nggak pasrah gitu ya? Kata dia nggak pasrah, gitu kayak gitu. Nah, kalau disuruh ngebleng nggak tidur misalnya, nah kalau kita paksa diri kita nggak tidur, kan akan terjadi microsleep. Nah, ketika kita terjadi microsleep kayak gini misalnya, pada saat itu kita afirmasi, itu kan terkonek dengan batin bawah sadar kita, Mas Hendra. Pertama tipsnya kesadaran, Mas Hendra. Kita sadar nggak bahwa itu menyakiti kita sendiri. Kalau kita nggak sadar, kita akan menikmatinya, Mas Hendra. Gitu. Kan kebanyakan orang itu nggak sadar bahwa dirinya, aku suka marah. Gimana caranya menyuruh orang tidak marah? Kalau dia mengatakan, aku suka marah. Aku suka mukul. Orang dia suka mukul. Aku suka berkelahi. Orang dia suka, gimana caranya coba? Dan ketika kita mengatakan, aku suka nggak tenang gitu. Lah, aku suka nggak tenang, gimana caranya ngajakin tenang gitu. Iya. Sampai kita menyadari ternyata aku nggak nyaman loh kalau nggak tenang. Nah,
Di situ baru orang akan beralih, Mas Hendra. Setelah physiologis need dalam hukum Maslow, hierarki need of Maslow, Hukum itu, Maslow. yang kebutuhan yang kedua manusia adalah safety need, butuh rasa nyaman. Nah, ketika kita merasa nggak nyaman oleh kemarahan kita sendiri pada orang lain, di situ kita akan belajar untuk tidak marah. Tapi selama aku nyaman-nyaman aja, malah seneng kalau dimarah aku jadi bikin muncul ilmu bela diriku gitu misalnya. Gimana caranya suruh orang tenang gitu, Mas Hendra? Oke. Nah, pada saat kemudian tadi Pak Wayan memberikan jawaban, salah satunya cara supaya kemudian kita ada tips untuk tenang kan lewat kesadaran tadi gitu. Sementara SDM orang itu kan beda-beda. Maksudnya kesadaran tuh gimana sih? Aku aja masih sulit membedakan antara menyadari dan menyaksikan gitu. Nah, ada nggak langkah konkret gitu? Misalnya dengan teknik tertentu, ya meditasi yang model bagaimana, atau menyadari nafas atau seperti apa, itu dengan sendirinya kita itu jadi orang itu akan senantiasa menjadi lebih lemah lembut, terus kemudian nggak gampang marah-marah. Itu apa saran dari Pak Wayan? Kalau kita mau belajar kayak gitu, Mas Hendra, contoh nih, Mas Hendra. Ketika kita ada sakit, kita amati, kita saksikan sakitnya, kita sadari sakitnya itu contoh. Begitu kita melihat ada orang lagi ngapain aja di jalan, kita amati, kita sadari dia lagi ngapain gitu, tanpa penilaian apa-apa. Tanpa menilai. Nah, ini contoh kita latihan di luar. Nah, ketika kita mengamati bulan, bintang sebagai media fokuskan pikiran kita. Seperti itu kita mengamati sesuatu di luar itu untuk belajar kesadaran. Atau kalau nggak mau yang menggunakan sesuatu di luar diri kita, gunakan yang dalam diri kita. Bahkan bisa suara nafas, suara dengingan telinga. Kan kadang-kadang kalau kita lagi hening di rumah tuh, Mas Hendra, suara dengingan telinga kan kedengaran. Beberapa orang gelisah, telinga saya kok berdenging. Tapi kalau saya dengar denging telinga saya amati. Seperti mendengarkan suara genta atau singing bowl gitu. Nggak usah putar singing bowl, cukup dengerin denging di telinga aja gitu contohnya. Kita amati tanpa penilaian dan kita sadari bahwa dia itu ada, gitu aja. Oke. Jadi sekali lagi, the power of calm, ya, atau kekuatan dari sebuah ketenangan itu sebagai pondasi dasar ya Pak Wayan kita untuk meraih hidup yang kita impikan, kita idealkan dan kita cita-citakan. Ya, betul Mas. Contoh Mas Hendra ya. Enakan mana? Ini misalnya nih, pintu nggak dikunci nih, nggak dikunci. Tapi kita dengan tidak tenangnya lari jarak jauh kemudian dobrak pintunya. Dibandingkan kita cuman tenang buka. Lebih gampang mana, Mas Hendra? Jauh lebih gampang yang gitu, gitu daripada kita tobrok ini, tobrok sana gitu. Ketenangan itu seperti itu, Mas Hendra. Gitu. Tapi memang kadang ketenangan itu juga dipengaruhi oleh usia juga sih Pak Wayan ya. Iya. Tapi sebenarnya begini juga sih Mas Hendra. Berumur bukan tentang tubuh ya. Iya. Ada roh tua gitu, roh tua yang banyak soalnya anak-anak muda yang tenang juga. Bahkan lebih tenang dari orang tua. Ada loh orang tua yang sudah tua malah jadi begini gitu. Kehidupan memang belajar dari situ kan. Ya seperti pohon kelapa, seperti buah kelapa Mas Hendra. Kalau mau bikin minyak cari kelapa yang menua gitu. Iya sih. Kalau kelapa muda enak diminum sih gitu. Yang sudah benar-benar tenang, rileks rata-rata memang yang sudah berumur gitu. Tapi ngomong-ngomong soal ruh ini ya, mungkin kenapa sih Tuhan harus menciptakan yang namanya ruh gitu sebagai jagat kekosongan, sebagai sumber dari segala sumber yang kita namai sebagai kecerdasan semesta atau Tuhan. Kenapa harus bikin ruh gitu? Ya. Kalau Sang Pencipta tidak menciptakan, maka dia tidak disebut Sang Pencipta. Ketika Sang Pencipta tidak menciptakan ciptaan yang bisa hidup, maka tidak ada tempat di mana dia menunjukkan dirinya sebagai Sang Hidup. Tuhan gabut dong berarti? Gabut. Tuhan maha gabut ya? Oh iya, gitu, ya, sama. Ya, kalau kita bicara candaan Mas Hendra, Tuhan itu nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Kenapa nggak ada kerjaan? Kenapa boring? Karena sendirian. Oh boring. Kan sendirian itu boring Mas Hendra. Sudah sendirian, nggak ada apa-apa. Tidak dikenal oleh siapapun, dia mengenal dirinya sepenuhnya, terus tidak dikenal oleh siapapun, kan gabut kita. Jadi kita ini adalah hasil dari produk dari Kegabutan. project kegabutan Tuhan gitu kira-kira ya. Ya kalau bercanda-bercanda kayak gitu Mas Hendra ya. Makanya ya udah, karena ini kita sadari bahwa ini adalah project kegabutan Tuhan,
Maka kita jalani hidup jangan terlalu serius gitu ya Jangan Pak terlalu Wayan serius, ya. santai aja gitu. Toh juga yang nanti menerima semua karma ini, pahala ini kan Tuhan. Dalam konteks sebagai ruh di dalam diri kita kan. Iya. Karena tubuh ini, kita yang menyebut diri sebagai tubuh ini juga nanti mati, hilang. Pikiran ini juga akan hilang. Yang nanti mendapatkan pahala karmanya kan si ruh. Si ruh itu siapa aja? Percikan Tuhan. Yang sedang menjadi roh individual, yaitu kita dalam tubuh ini gitu misalnya. Jadi bawa santai aja. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu kemudian larut-larut dalam sebuah drama kekurangan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Sekali lagi, ini kita adalah produk dari project kegabutan Tuhan. Kita jalani hidup dengan santai, dengan rileks, dengan kalem, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita, Bapak Dr. Iwayan Mustika kali ini mengena di hati sahabat-sahabat semuanya. Sekaligus jangan lupa yang butuh video full durasi 8,5 jam, upgrade kesadaran dan upgrade kehidupan melalui daya ajaib metafisik yang kemarin di Bali, teman-teman bisa pesan di admin.